Ya, salam anak-anak. Bersyukur di hari ini anak-anak boleh bersama-sama ya untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya, yaitu hari Natal SD Pelita Kasih yang dilaksanakan di hari ini. Ya anak-anak, sebelum kita jauh memasuki ibadah kita, Bapak mengajak anak-anak untuk mengambil saat teduh. Ya anak-anak berdoa di dalam hati masing-masing, ya berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di tahun ini yang boleh menyertai, memberkati, memberikan kesehatan anak-anak, sehingga pada hari ini anak-anak boleh bersama-sama merayakan hari Natal. Ya anak-anak, silakan untuk mengambil saat teduhnya, ya lipat tangan, tundukkan kepalanya dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu untuk kehidupan kami. Engkau boleh memberkati anak-anak-Mu di dalam pembelajaran, bahkan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan untuk memperingati hari kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, Bapak mengajak kita untuk kita menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Anak-anak dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atas kehidupan kami. Berkati ibadah perayaan Natal kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pelita Kasih beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD Wilayah Bengkulu
beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati para Dewan Guru SD Pelita Kasih beserta dengan karyawan dan staf, dan anak-anak sekalian yang Ibu kasihi. Pagi ini kita bersyukur hadirat Tuhan karena kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau lahir untuk kita. Walaupun dalam keadaan saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, kita harus berdiam diri dalam rumah, tetapi itu tidak mengurangi makna Natal kita. Karena apa? Karena Tuhan telah hadir untuk kita. Tuhan hadir untuk kita. Dia rela lahir di palungan untuk kita semua umat manusia. Sesuai dengan tema kita hari ini, Tuhan telah hadir. Jadi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun juga. Jadi anak-anak sekalian, Ibu berpesan tetap menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas anak-anak di luar, lalu lakukan hal-hal yang baik untuk mengisi liburan anak-anak sekalian. Tetap lakukan protokol kesehatan ketika anak-anak harus pergi keluar bersama dengan orang tua. Akhir kata, Ibu mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan kata sambutan bahkan arahan daripada Ibu Besti sebagai kepala sekolah kita. Nah, di hari ini Bapak mau mengajak anak-anak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, nanti Bapak yang mengiringi, anak-anak di rumah juga bernyanyi. Ya, Bapak akan menayangkan teksnya. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap.
kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak saja yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu akan dengar-dengaran cerita kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati anak-anak-Mu. Demi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ya Bapak mempunyai sebuah, ya apa kira-kira ini bacaannya dari sini ya. Ini namanya undangan ya, undangan. Nah, kira-kira anak-anak pernah nggak mendapatkan undangan atau melihat orang yang mengantarkan undangan ya di rumah anak masing-masing ya? Pasti ada ya, bahkan anak-anak pernah mengikuti undangan ya. Undangan itu biasanya pergi untuk ke pesta, pergi acara ulang tahun, bahkan acara-acara yang lainnya kita diundang supaya menghadiri. Nah, anak-anak, di sini ya, di cerita ini ya ada sosok pribadi ya. Bapak beri nama di sini adalah Bapak Sukacita. Tahulah ya, kalau Sukacita mukanya senyum, ya tidak marah-marah, tidak cemburut ya, dan dia selalu membawakan damai di dalam kehidupannya. Nah, jadi begini anak-anak, ceritanya si Bapak Sukacita ini ya mengundang ya, ada Bapak marah, ada Bapak pelit, ada Bapak malas, dan ada Bapak licik. Nah, tentunya anak-anak pengen tahu nggak gimana sih reaksi orang-orang yang marah, reaksi orang-orang yang pelit, reaksi orang-orang yang malas, bahkan yang licik ketika diberikan undangan. Nah, ini dia ceritanya. Tiba harinya. Wah, asik. Semua sudah saya undang. Weh, hore. Wah, senang sekali. Saya hari ini sudah mengundang Bapak marah. Siapa tanya mengundang? Ini Bapak Sukacita ya. Bapak Sukacita sudah mengundang Bapak marah. Tiba-tiba Bapak marah dapat undangan. Ini reaksi Bapak marah. Dapat undangan ini. Udah tahu virusan, ya udah tahu musim hujan, pakai undang-undang segala lagi. Males. Benci. Pokoknya. Nah, itu reaksi Bapak si marah ya ketika dia mendapatkan undangan tadi dari Bapak Sukacita. Reaksi Bapak si pelit lagi. Ya, pelit dikasih undangan juga ternyata sama Bapak Sukacita tadi. Nah, tahu nggak reaksinya si pelit itu seperti apa? Begini. Dapat undangan nih. Kira-kira kasih kado kecil atau kasih kado yang besar ya? Yes. Enak aja dikasih kado yang kecil, enak aja dikasih kado yang besar. Ya, lebih baik kita kasih kado yang paling murah, yang paling kecil. Isinya juga sangat murah ya, supaya saya tidak mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Yes, saya akan kasih kado yang paling kecil, yang murah. Nah, begitulah reaksi daripada Bapak si pelit. Perhitungan. Berikut Bapak si malas dapat undangan juga ternyata. Jadi gimana reaksinya ya? Nah, seperti ini reaksi Bapak si malas kalau dapat undangan. Jam segini masih pagi dapat undangan. Aduh, mana hujan, becek. Enaknya tidur aja di kamar daripada ngikutin undangan yang gak jelas. Tidur aja lah. Nah, itu reaksi daripada Bapak si malas kalau dapat undangan. Ya, dia gak mau pergi. Ya, dia maunya tidur terus. Ya, yang dipikirin tidur makan. Nah itu Bapak si malas. Berikut yang terakhir, Bapak si licik. Nah, kira-kira seperti apa ya reaksi Bapak si licik anak-anak? Ya, pengen tahu? Nah, seperti ini dia.
kalau Bapak Silicik dapat undangan. Dapat undangan nih. Tapi kayaknya kemarin itu Bapak Sukacita juga mengundang si marah, si pelit, dan si malas. Gimana ya caranya supaya mereka tidak bisa hadir? Iya, saya tahu idenya. Idenya, saya akan kempisin tuh ban sepeda mereka, ban mobil mereka, ban motor mereka, supaya mereka tidak bisa pergi. Nah, seperti itu. Kalau si licik itu mau mencelakakan orang, dia mau berbuat curang, itu si licik. Nah, tapi tiba saatnya mereka dipertemukan, ya, dipertemukan di suatu undangan yang telah disampaikan oleh Bapak si Sukacita tadi, ya. Jadi mereka datang. Tiba Bapak si marah, reaksinya, apa ini? Lihat, kosong itu. Nggak ada pesta di sini. Memanglah Bapak Sukacita ini bikin emosi aja. Terus Bapak si pelit. Untung aja tadi saya bawa kado yang kecil dan yang murah. Nggak rugi-rugi amat, di sini nggak ada pesta, nggak ada orang, corona. Terus Bapak si malas, nah itu kan, apa aku bilang tadi? Lebih enak lah tadi di kamar tidur, mana gerimis lagi di sini bikin ngantuk. Nah, itu reaksi dari Bapak si malas. Terus Bapak si licik, itulah, untung aja sih tadi ban mereka ini nggak jadi saya kempisin. Jadi nggak rugi-rugi amat saya. Tapi kecewa juga lah. Undangan macam apa ini? Lalu anak-anak tibalah Bapak si Sukacita menghampiri mereka. Kata Bapak Sukacita, wow, kalian datang semua. Saya senang sekali. Selamat datang. Terus bereaksi mereka, weh, undangan apa ini? Kata Bapak si marah, Bapak licik. Semua mereka pada marah. Terus heran Bapak si Sukacita, kenapa kalian marah? Kalian belum tahu siapa yang mengundang kalian datang ke sini? Lalu saut mereka serentak, tidak tahulah, lihat ini nggak ada pesta apa-apa. Itu saut mereka, si marah, si licik, si malas. Weh, kata Bapak Sukacita, tahu yang mengundang kalian di sini siapa? Ya tidak tahu, kata orang yang si marah tadi kan, licik juga dan malas juga. Terus Bapak Sukacita menjelaskan, yang mengundang kalian datang ke sini itu bukan saya. Saya hanya menyampaikan undangan. Yang mengundang kalian datang di sini itu adalah Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus? Emang kenapa dengan Tuhan Yesus? Wah, kamu nggak tahu Bapak marah? Kamu nggak tahu Bapak licik? Kamu nggak tahu Bapak malas? Yang datang di sini ini ngundang kamu itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia ngundang kamu ke sini? Tuhan Yesus hari ini telah lahir untuk kamu supaya kamu jangan malas lagi, supaya kamu jangan licik lagi, supaya kamu jangan malas lagi. Itulah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kamu ini malas, tidak malas lagi, licik, tidak mencurang lagi, sepelit, tidak perhitungan lagi, apalagi si marah, jangan marah-marah. Supaya itulah kamu dibenahi, diperbaharui oleh kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka anak-anak sadar ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghampiri orang-orang yang malas tadi, orang-orang yang marah-marah, orang-orang yang licik, dan orang-orang yang malas. Supaya apa? Supaya hidup manusia diubahkan. Itulah tujuannya Tuhan Yesus datang. Makanya tema kita di layar itu adalah Tuhan Yesus telah lahir untuk kita.
Jadi anak-anak, ketika Tuhan hadir, Tuhan lahir dalam hidup kita, maka buanglah segala kemalasan, buanglah marah, buanglah licik, pokoknya yang bersifat yang Tuhan tidak senang. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang boleh Bapak sampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan dan mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk menebus setiap kesalahan kami, setiap tingkah laku kami yang tidak benar. Maka Engkau hidup, hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Demi di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom, ini adalah liturgi dari anak kelas 2B. Selamat menyaksikan. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan ia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Shalom, nama saya Dianita Celestini, kelas 2B. Matius 1 ayat 21a berbunyi, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau
Dia akan membacakan liturgi yang diambil dari kitab Injil Matius 1 ayat 21a. Berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan ia Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat Natal. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Amin. Shalom. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Amin. Terima kasih Bu Dina. Shalom. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan dinamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Shalom Bu Priscilla. Matius 1 ayat 21a demikian bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Matius 1 ayat 21a berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Shalom. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Amin. 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki dan engkau menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki
Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Ya anak-anak, di ujung ibadah kita pada hari ini, perayaan Natal kita mau bersama-sama menyanyikan pujian selamat hari Natal dan Tahun Baru. Anak-anak, Bapak undang untuk bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Yuk kita nyanyikan.